ya secara tidak langsung waktu tanggal baru seminggu lalu ya, seminggu lalu. Nanti kita akan masuk ke bagian 2, 3, 4 dan juga kalau ada mau ditanyakan silahkan untuk annex. Karena annex pun juga sudah langsung dijelaskan ketika menjelaskan bagian-bagian atau subbagian yang terkait. Untuk jadwal hari ini direncanakan sama seperti minggu lalu ya, maksimal sampai pukul 16, nanti ada istirahat pukul 12 sampai 13.30. Nanti sebelum istirahat kalau ada break ya kita break. Tapi kalau sebelum pukul 16 sudah beres juga tidak apa-apa kan ya. Ini Bapak Ibu, ini Sabtu memang masuk kantor atau ini masuk kantor karena ada pelatihan, Pak ya? Masuk tapi sampai jam 12 siang. Oh, kalau gitu kita menyesuaikan saja. Kita selesai pukul 12, begitu ya. Tidak Bagaimana? apa-apa Pak sampai beres biar pemahamannya lebih detail gitu Pak. Oh. Ya, kalau beresnya pukul 12 bagaimana? Senang sih Pak. Ya udah kan tadi. Itu maksudnya. Ya, seperti itu. Karena untuk pemahaman yang ini sebagian pasti tidak akan sulit untuk dijelaskan. Misalnya yang outsourcing, pasal 13 atau bagian 3 outsourcing. Ini Bapak Ibu kan tidak ada outsourcing kan? Semua pekerjaan dikerjakan di tempat sendiri oleh karyawan sendiri, tidak disubkontraktorkan. Ya atau tidak nih jawabannya? Iya Pak, nggak ada Pak. Nah, kalau tidak ada, bagian 13 tidak akan saya jelaskan karena tidak ada. Betul kan? Tuh, hilang sudah satu tuh. Sehingga waktunya bisa Tapi outsourcing itu terkait yang menangani bahan gitu ya Pak? Proses produksi gitu. semua aktivitas ini pengertian outsourcing itu subkontraktor, Bu. Jadi Iya, bukan bukan outsourcing istilah kita kekaryawanan ya, kita paling subkontraktor. outsourcingnya kayak security. Itu security itu bukan subkontraktor itu sebenarnya. Itu Makanya. kan status karyawan outsourcing kan? Oh, enggak, karyawan sama. Ya itu kan Enggak ada status outsourcing. karyawan kan? Iya. Diaturnya istilah undang-undang kita kan? Ini maksudnya subkontraktor, Bu. Jadi eh, di kita tuh kan ada istilah outsourcing karyawan kan? Nah, yang Iya Pak. dimaksud di sini subkontraktor. Beda antara subkontraktor. Jadi pengertian di kita nih ya begitulah ya. Namanya subkontraktor, kita melimpahkan pekerjaan kita ke perusahaan orang lain di tempat orang lain. Nah, kalau yang satpam itu sebenarnya jatuhnya itu bukan subkontraktor, tetap pekerjaan perusahaan Bapak Ibu dengan status kekaryawanan sebagai karyawan outsourcing. Yang nggak ngerti juga ini istilah outsourcing itu alih daya kan? Jadi bukan, Bu. Dan ini lebih kepada ke proses-proses pengolahan bahan baku terkait dengan proses-proses chain of custody. Begitu. Pak kalau barang jadi tapi dikerjain di luar berarti maksudnya outsourcing juga. Dikerjakan tuh apa, Pak? Ada maksudnya ada proses lanjutan gitu kayak contoh kayak coating di luar gitu. Tapi bahannya udah jadi di pabrik gitu Pak. Coating berarti di perusahaan lain, dilakukan di perusahaan lain gitu ya. Ya contoh. Kalau nggak motong gitu di tempat yang lain. Tapi barang kita udah jadi. Tapi habis di coating, dipotong balik lagi ke kita. Iya Pak betul. Ya, itu subkontraktor namanya. Ya. Oke. Ada. Tidak ada sih Pak. Sekarang takutnya nanti ditemukan pas di jalan gitu Pak. Penanganannya kan harus tahu gitu kan ini. Ya, sampai sekarang tidak ada kan ya. Oke.
Nah, nanti di bagian 4 ini sebenarnya sudah dijelaskan juga waktu di bagian 1 ya tentang kelayakan kriteria single atau multi-site atau grup. Nah, pilihannya ada single, multi-site atau grup. Nah, ini single itu hanya satu pabrik, satu lokasi, satu PT. Nah, apakah di Nore itu satu pabrik, satu PT, satu lokasi, ataukah ada dua lokasi, dua pabrik, pengertian lokasi itu kota lain ya, atau paling tidak kecamatan lain, satu PT. Misalnya Nore punya pabrik satu lagi di Karawang, di Tangerang, di Bogor. Apakah ada? Enggak Pak, cuma satu aja. Itu berarti eligible-nya single. Nah, udah Hmm. terjawab tuh. Jadi nanti dinyatakan di dalam kebijakan, di dalam dokumen, di dalam prosedur, di dalam panduan, dalam pedoman umum bahwa PT Nore menerapkan chain of custody certification atau menerapkan sertifikasi chain of custody dengan single sertifikasi. Begitu aja. Cukup pernyataan itu cukup begitu ya. Ya Pak. Dan itu yang terkait dengan pengertian-pengertian menurut saya mudah-mudahan bisa memudahkan nanti. Nah, sekarang kita masuk ke pasal 8 bagian 2 lah atau subbagian 28 lah ya tentang kontrol FSC claim. Apakah nanti mau 100% apa mix atau recycle. Menetapkan kelompok produk dan nanti menetapkan sistem pengendalian. Sebenarnya ini pun kemarin sebagian sudah disinggung sedikit-sedikit agar Bapak Ibu mulai mengetahui ya, agar Bapak Ibu mulai mengetahui. Ketika kita menetapkan di sumber bahan baku, sejak awal kan kita menerima bahan baku ada kurang lebih dua ya, yaitu yang recycle dan juga membeli. Nah, kemarin kita sudah membuat ini tabel kategori bahan baku. Nah, ini sebenarnya pasal 8 juga. Kemarin hanya kita bahas di pasal 4 kan, karena terkait dengan nanti menetapkan kelompok produk nih, 4.1. Untuk setiap kelompok produk, nah, ya. Nah, inilah tabel kategori kelompok produk. Ini sebenarnya pasal 8 ya. Ini sudah saya ini ya, sebagian karena biar memahami eh, yang kemarin ya, karena ada di pasal 4 disebut harus membuat rendemen per kelompok produk kan begitu ya. Membuat laporan per kelompok produk. Nah, ini sehingga kita harus tahu tabel kategori bahan baku dan kategori produk. Nah, ini ada produknya kemarin sudah kita tentukan kan ya dan sudah kita identifikasi menggunakan standar produk klasifikasi. Kemarin itu sudah dibagikan juga kan ya? Betul nggak? Sudah dibagikan ya yang standarnya itu. Begitu. Enggak Pak. Nah, di situ di pasal 8, nah di pasal 8 ini kan kalau kita lihat pasalnya menetapkan kelompok produk ya, menetapkan kelompok produk. Nah, kelompok produk mengacu kepada standar 40004A gitu. Nah, nanti menetapkan sistem kontrol.
Nah, ujungnya kita membuat tabel. Nah, ini kemarin tabelnya seperti ini kan sudah ya. Tinggal merubah-rubah saja tuh. Ini kalau nggak salah produknya hampir sama dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini ada kolom bahan baku, FSC klaim bahan baku, jenis kayu, nama produk, kelompok produk, jenis kayu, FSC klaim produk, kontrol sistem. Nah, ini kemarin sudah kita coba buat dengan tabel yang sebelumnya tadi. Ya, dengan tabel yang di pasal 4. Sama sebenarnya ini tabel. Ya kan? Sama ini tabel. Inilah yang harus dibuat. Kemarin membuka standar 40004-nya sudah bisa kan ya? Membuka pasal apa standar 40004A sudah bisa kan ya? Sudah Bisa, bisa, memilih Pak. kan? Udah, Pak, udah bisa. Sudah bisa ya? Ya saya ini sekarang banyak bertanya karena sudah seminggu kan. Pastinya seminggu ini nggak kebaca gitu. Makanya bertanya aja. Ya maklum nggak apa-apa nggak belum kebaca juga. Memang kan banyak kerjaannya. Sama saya juga nggak membaca modul ini selama seminggu karena saya ngajarin yang lain. Tabel ini jelas? Saya langsung sekarang saya lebih banyak menanyakan. Kalau udah jelas saya lewatin. Nah, sekarang kita menentukan control system. Nah, di situ ada transfer system, ada percentage system pilihannya, ya, ada kredit. Jadi sistem ini untuk mengontrol jumlah produk dalam kelompok produk yang dapat dijual dengan klaim FSC. Klaim FSC kan ada tiga ya. Ada FSC 100%, ada FSC mix, ada FSC recycle. Nah, di Bapak peluangnya adalah FSC mix dan FSC recycle. Peluangnya. Tapi nanti tergantung produknya kan. Kalau produknya yang cup, mana ada cupnya, ada gelas ya. Kemungkinan mix, kemungkinan karena Bapak Ibu membeli bukan kertas bekas, bukan ya, yang oleh Ibu Bulan, Bukan, Pak. ya, oleh Ibu Bukan. bukan. Tapi kalau yang tadi karton itu kertas bekas. Jadi peluangnya adalah produknya recycle. Nah, untuk menjelaskan ini, saya kasih gambaran umum aja dulu. Nah, ini kayak kasih gambaran umum ya. Jadi yang namanya transfer system itu nanti tidak ada ada dua alternatif ya. Bahan bakunya cuma satu atau ada yang alternatif kedua bahan bakunya bisa dua atau lebih. Bahan baku yang pertama misalnya FSC 100%. Sebentar. Jadi bahan bakunya hanya ada satu FSC 100%. Sebentar. Nah, jadi kalau bahan bakunya cuma satu FSC 100%, produknya disebut juga FSC 100%. Kalau bahan bakunya hanya FSC recycle, maka disebut FSC recycle. Itu disebut dengan model pertama. Model kedua, kalau bahan bakunya ada dua. Ada FSC 100% digabung dengan mix. Hasilnya adalah mix. Ini udah rumusan dari sananya lah gitu ya. Jadi kalau bahan bakunya kol mentah, bonteng mentah, toge mentah, kacang, pokoknya mentah jadinya karedok. Tapi kalau bahan bakunya toge mentah, bonteng mentah,
kangkung mateng. Nah, kemudian yang matangnya apa lagi sih? Saya lupa lagi. Itu namanya lotek. Jadi kalau mentah sama matang digabung jadi lotek. Atau kalau matang saja semuanya itu lotek. Mentah saja namanya karedok. Nah, tinggal nggak tahu nih kita beli nanti di mana Pak Iyat? Di Cibitung aja tuh. Gado-gado bukannya Pak. Kita Sunda dulu lah. Ini Persib ini. Nah, kalau Persija yang tadi matang disebut gado-gado, tapi sebenarnya gado-gado itu ditambahin tahu sama telur. Kalau lotek teu aya gado teu aya telurna. Itu lotek. Nah, gitu. Jadi ini kita tuh mau bikin apa nih? Mau bikin makanan, mau bikin kertas. Pak Thomas doang sama Iyat yang ngerti lotek Pak. Hmm. Mas Lia gado-gado ya. Nah, jadi kalau Bapak bahan bakunya kertas bekas yang beli dari pengepul kan, masuk mixer, mix jadi palep, jadi bubur, kemudian jadi roll jubo, kemudian dijadikan karton box atau dijadikan apa kemarin nyebutnya Bu? Saya lupa lagi apa? Nore ya. Paperboard, Pak. Paperboard. Ya, Nah, dijadikan paperboard. Nah, itu udah itu namanya FSC recycle. recycle. Udah gitu aja. Tapi ketika paperboardnya digabung ya, ketika recycle-nya digabung, nah ini recycle nih, recycle ya, ini recycle digabung dengan kertas baru, ibu belilah kertas baru, itu jadi mix, begitu Bu. Nah yang nomor tiga ini kan kayaknya nggak terjadi ya di Bapak Ibu terjadinya cuma yang ini aja ya. Saya kasih nomor dua lah. Ini nomor satu dengan nomor satu kan. Kita beli juga, Pak, di luar roll-roll yang kita nggak buat, terus kita jual lagi. Diolah nggak? Diolah itu ditempel lagi, kadang kita potong-potong, kadang kita coating. Nah itu beli statusnya gimana? Dia sebagai FSC apa? Kita harus Dia cari dulu. FSC recycle. Oh ya sudah berarti recycle lagi. Oh, Nanti recycle yang lagi. kedua ini berarti yang kedua Bu. Tapi ada juga yang OPC mix. Itu yang mixnya dengan apa? Beli mix gitu. Enggak, di keterangan di FSC dia mix. Ya berarti beli mix Bapak Ibu. Hmm. Berarti Bapak Ibu beli mix kan? Itu. Jadi Ibu beli mix. Nah ketika Ibu beli mix, ya apa namanya? Sebentar. Insert above. Nah ini yang kelima lah. Ibu beli mix nih. Ya, Mix kan? Sendirian? Apa digabung? sama produk kita, Pak. Ya Ditempel digabung. sama produk kita. Digabung dengan Recycle. recycle. Produk kita gitu. Ya, recycle. Jadi mix begitu, Bu. Ketika mix digabung dengan recycle, jadinya mix. Ini otomatis ya. Udah rumusannya disebut dengan transfer system. Ini yang pertama. Begitu. Kenapa? Ini saya sebut tanpa perkalian yang paling mudah. Nah, berarti pilihannya nomor 2 dan nomor 5, ya kan? Atau kalau ibu belinya hanya mix saja, sendirian jadi mix lagi gitu, Bu. Tidak misalnya ibu beli mix kan? Iya, Pak. Beli mix.
Insert bab. Ibu beli mix. Bahan bakunya mix. 6. Mix ya. Jadinya sendirian dia bikin, ibu mau gunting, mau potong, kasih coating, kasih apapun, kemudian jual jadi mix. Kan begitu ya? Betul nggak? Betul? Betul apa betul? Iya Pak, di kita paling di slitting, dipotong-potong gitu, dicacah Nah itu sudah, itu namanya transfer sistem. system. Itu ikut rumus saja langsung dan itu ada di lampiran A. Ibu bisa lihat standarnya di lampiran A. Standar udah dibagi juga kan? Nah ini, lampiran B. Jadi aslinya transfer system itu menggunakan single input atau dua atau lebih. Tetapi dia otomatis langsung sesuai dengan kayak ini. 100% jadi 100%. Nah, kalau yang 100% ditambah recycle jadi mix.